Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih banyak, supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, bila kita menghadapi krisis atau kesulitan hidup atau tantangan hidup, kita tetap berani berjuang karena yakin kita ada yang membela. Para murid Yesus mengalami krisis, mengalami kesulitan hidup karena dianggap komunitas baru, komunitas kecil, minoritas, dan sesungguhnya hidup mereka bagaikan anak domba dibawa ke pembantaian. Tetapi toh ada saja orang yang meneguhkan mereka, yaitu Yudas. Dengan kata-katanya itu ia memperoleh hikmat, dan akhirnya murid-murid Yesus, para rasul itu
dibebaskan, dilepaskan dari kesulitan, dari tantangan. Kata-kata Yudas itu berbunyi begini, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin nyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Kata-kata itu diterima dan para murid bebas keluar dari kesulitan. Krisis adalah bagian dari hidup manusia. Dalam Injil dikisahkan orang-orang mengalami krisis pangan, tetapi Yesus beriman kepada Bapanya, dan buah dari iman itu bermodalkan 5 roti jelai, 2 ekor ikan, mampu mengadakan mujizat yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Krisis pangan yang dihadapi orang banyak di hadapan Yesus yang beriman kepada Bapanya menjadi berkelimpahan. Krisis bukan selalu berarti negatif. Krisis baik sebagai pribadi atau komunitas orang beriman adalah kesempatan bagi kita untuk memurnikan iman kita. Kalau iman kita kuat seperti para rasul, seperti Yesus yang mengimani Bapanya, maka kita bisa melewati krisis itu dengan baik, lalu bertumbuh, berbuah, dan hidup dalam kelimpahan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.